desa yang terletak di Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Desa Sumber Agung menjadi salah satu desa penghasil padi atau lumbung padi bagi desa sendiri dan wilayah di sekitarnya. Di Desa Sumber Agung juga terdapat tempat-tempat yang penting bagi Kecamatan Moyudan, antara lain kantor Kecamatan Moyudan, Polsek, Koramil, kantor pos, dan KUA, serta tempat-tempat pendidikan, juga kesehatan seperti puskesmas, dan juga pasar desa. Desa Sumber Agung membawahi 21 dusun, di mana setiap dusun di kawasan Desa Sumber Agung mempunyai ciri khas sendiri. Misalnya Dusun Kedung Banteng terkenal sebagai kampung santri dan kampung satwa. Dusun Malangan terkenal karena kerajinan bambu. Dusun Nulisan dikenal dengan perikanan lele. Lalu Dusun Kaliduren II dahulu sempat dikenal juga karena grup kuda lumping. Dusun Gatak yang terkenal karena ada pembuatan keris almarhum Empu Jeno. Dan sanggar kesenian juga masih banyak lagi. Namun di samping potensi, Desa Sumber Agung juga memiliki berbagai masalah seperti ketimpangan pendapatan, panen padi belum maksimal karena hama, banyak petani yang beralih profesi sehingga tenaga tani semakin sedikit, penurunan pendapatan masyarakat pada sentra industri anyaman bambu dan kesenian. Belum ada penampungan sampah terpadu dan lingkungan semakin kotor karena sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausa Kumalasari dari Dusun Nulisan RT 1 RW 11. Partai Padi siap memimpin Desa Sumber Agung dengan visi dan misi mewujudkan Desa Sumber Agung yang mandiri dan berkelanjutan, yang memiliki sumber daya manusia, berpendidikan dan berkarakter, dan struktur ekonomi yang mandiri dan merata serta berkeadilan. Juga lingkungan hidup yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan misi sebagai berikut. Misi pertama adalah membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, bermoral, dan berintegritas, dengan tujuan, sasaran, strategi, dan program sebagai berikut. Selanjutnya, misi kedua adalah membangun struktur ekonomi desa yang tangguh dan berdaya saing lokal maupun internasional untuk pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi warga desa. Selanjutnya untuk misi ketiga yaitu meningkatkan kualitas lingkungan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, konservasi, dan edukasi. Selanjutnya, untuk misi yang keempat, yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akses partisipasi warga mulai dari perencanaan, implementasi, dan pengawasan program-program desa. Yang selanjutnya adalah misi kelima, yaitu mewujudkan desa yang berwawasan pengurangan resiko bencana. Dalam hal pendekatan pembangunan daerah Desa Sumber Agung Moyudan, kami menggunakan pendekatan spasial, pendekatan sektoral BUMDes, pendekatan pembangunan sumber daya manusia, dan pendekatan teknologi informasi.
Di tahun 2020 ini, Indonesia telah terserang wabah pandemi COVID-19. Menurut Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa, akan dilakukan penegasan padat karya tunai desa tanggap COVID-19 dan penjelasan perubahan APBDes. APBDes akan difokuskan pada program kegiatan bersifat PKTD dan penanganan COVID-19. Upaya yang akan saya lakukan untuk Desa Sumberagung yakni bekerja sama dengan puskesmas kecamatan dan membentuk relawan desa tanggap COVID-19 yang terdiri dari semua elemen perangkat desa, tokoh masyarakat termasuk Karang Taruna dan bermitra dengan Babin Kamtibnas serta Badan Permusyawaratan Desa. Relawan akan memiliki tugas dalam pencegahan penyebaran COVID-19, penanganan dan pemantauan terhadap warga korban COVID-19 serta melakukan koordinasi ke pemerintah daerah. Berikut ini adalah penanganan pandemi COVID-19 oleh relawan. Yang pertama adalah mendata fasilitas kesehatan, lalu menyiapkan ruang isolasi khusus bagi ODP dan PDP, membentuk posko di setiap dusun, melakukan penyemprotan disinfektan dan sosialisasi mengenai COVID-19 kepada warga, memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau kerumunan dalam rangka physical distancing. Juga relawan dapat merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri, baik di rumah masing-masing dengan pemantauan ataupun tempat isolasi yang telah disiapkan desa. Selanjutnya, untuk ketahanan ekonomi, yaitu melakukan pendataan penduduk miskin dan rentan miskin. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur, dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marginal lainnya. Dana desa digunakan dengan pola PKTD melalui pengelolaan secara swakelola serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia desa. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 meter dan bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker. Selain itu, untuk mewujudkan inklusi sosial di level desa juga telah menjadi salah satu isu Sustainable Development Goals program yang akan saya lakukan antara lain mengumpulkan data akurat tentang jumlah disabilitas dan kebutuhannya, membuat forum komunikasi penyandang disabilitas bekerja sama dengan Humanity Inclusion atau XI dan Center for Improving Quality Activity in Life of People with Disabilities atau CICOL untuk pemberdayaan melalui pendidikan. Selanjutnya, melibatkan difabel untuk berpartisipasi dalam pembuatan regulasi desa. Lalu meningkatkan kemudahan aksesibilitas fisik pada fasilitas umum. Selain berbagai upaya yang bersifat charity, juga dilakukan pemberdayaan ekonomi difabel dengan bantuan ternak kambing, ayam, dan lele dari dana desa dan dana bantuan lainnya agar kelompok difabel dapat mandiri. Ayo, coblos nomor 3.